Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadiani Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah destinasi wisata yang berada di Kabupaten Bandung, yaitu Kawah Putih. Kawah Putih merupakan sebuah destinasi yang terletak di Desa Alam Indah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang terletak di kaki Gunung Patuha. Kawah Putih merupakan sebuah danau yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. Sesuai dengan namanya, tanah yang berada di kawasan Kawah Putih mempunyai warna putih karena tercampur unsur belerang. Selain tanah yang berwarna putih, air kawasan danau Kawah Putih pun berwarna putih, dapat berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang terkandung, suhu, dan cuaca. Kawah Putih Ciwidey berada di kawasan pegunungan yang mempunyai ketinggian kurang lebih 2.400 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, suhu udara di Kawah Putih tentu saja dingin dengan suhu udara 8 derajat sampai dengan 22 derajat. Di wisata Kawah Putih ini, para wisatawan disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah, yakni pemandangan berupa kawah gunung api dengan pasir berwarna putih dan air berwarna putih kehijauan yang dikelilingi hamparan ekosistem hutan, baik hutan alam maupun hutan buatan, serta hamparan bebatuan yang semakin menambah keindahan pemandangannya. Tidak sedikit wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang tertarik untuk datang menikmati pemandangan yang ada di kawasan Kawah Putih. Akses menuju tempat wisata Kawah Putih ini pun tidak terlalu sulit, karena dapat menggunakan beberapa pilihan alat transportasi seperti kendaraan pribadi dan angkutan umum. Berikut merupakan data jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Jumlah pengunjung yang datang ke wisata Kawah Putih sempat mengalami penurunan jumlah kunjungan, yakni pada tahun 2011, namun setelah tahun 2011 jumlah kunjungan ke objek daya tarik wisata ini kembali mengalami peningkatan, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada tahun 2015, jumlah pengunjung yang datang untuk berkunjung mengalami kenaikan yang cukup drastis, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2017. Lalu jumlah pengunjung yang datang berkunjung mengalami kenaikan yang cukup drastis, yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Walaupun jumlah pengunjung yang berkunjung ke wisata Kawah Putih ini mengalami fluktuatif atau naik turun setiap tahunnya, tetapi dari pihak pengelola objek wisata yaitu Perhutani, tepatnya KBM Wisata Perum Perhutani, tidak mudah berkeluh kesah dalam menghadapi situasi tersebut dan bahkan dijadikan sebagai motivasi bagi pihak pengelola untuk lebih kreatif dan berinovasi dengan baik untuk menarik wisatawan yang berkunjung. Dari perbandingan setiap tahun, 2016 mengalami penurunan yang drastis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rasa bosan bagi wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke wisata Kawah Putih sebelumnya. Kemudian, harga juga menjadi faktor yang disebabkan oleh akses yang lumayan jauh untuk mencapai titik kawah yang ada di wisata Kawah Putih, dan tidak semua kendaraan dapat masuk ke jalan menuju titik kawah. Pihak pengelola wisata Kawah Putih menyediakan kendaraan ontang-anting untuk menuju titik kawah dan menyebabkan tarif harga semakin tinggi. Faktor inilah yang menyebabkan penurunan wisatawan. Selain faktor alam, infrastruktur jalan menuju destinasi wisata sangatlah mempengaruhi minat wisatawan yang berkunjung. Akses jalan yang kecil dan kepadatan lalu lintas sangat tinggi menuju destinasi wisata seringkali mengalami kemacetan, sehingga hal tersebut mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung. Pada saat ini, mayoritas wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata untuk sekedar berfoto dan menikmati keindahan alam sekitar. Begitu pula wisatawan yang berkunjung ke wisata Kawah Putih untuk wisata Kawah Putih untuk wisata reguler. Mayoritas wisatawan melakukan foto-foto dengan latar belakang pemandangan yang indah. Pengelola wisata Kawah Putih disebutkan bahwa wisata Kawah Putih memiliki fungsi edukasi melalui wisata edukasi. Wisata edukasi ini termasuk ke dalam program ekowisata yang diterapkan pada paket wisata yang ditujukan kepada sebagian besar pelajar. Program paket wisata tersebut meliputi edukasi mengenai flora dan fauna yang terdapat di wisata Kawah Putih.
Selain itu, paket wisata yang dibuat juga bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada wisatawan bahwa wisatawan dapat dengan mudah untuk mengenali objek itu dan memudahkannya untuk berwisata. Dibuatnya paket wisata ini, maka wisatawan dapat memilih paket yang sesuai dengan karakter dan juga keinginannya. Ketersediaan paket ini tidak terlepas dari tujuan semula, yaitu ingin menciptakan wisata yang berwawasan lingkungan dengan mengambil tema Back to Nature, di mana setiap paket yang dibuat di destinasi merupakan objek yang memiliki sumber daya alam yang masih sangat alami. Ditambah dengan beberapa atraksi yang akan membuat perjalanan wisata menjadi berkesan, menarik, dan menyenangkan. Adapun peran pemerintah dalam membangun kawasan wisata alam Kawah Putih. Kawah Putih merupakan wisata yang tidak pernah sepi dikunjungi oleh wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan berekreasi maupun penelitian serta studi banding dengan instansi dan startup pendidikan. Peran pemerintah adalah program PIP atau Pusat Informasi dan Pengaduan Pariwisata. Program ini dibuat sebagai sebuah fasilitas jasa penunjang yang disediakan oleh Dinas Pariwisata untuk membantu para wisatawan dalam memperoleh informasi akurat tentang objek wisata yang akan dikunjungi. Program ini sebagai wadah penyampaian pengaduan para wisatawan yang berhubungan dengan pariwisata. Diharapkan dengan adanya PIP, wisatawan dapat terbantu dan memanfaatkan dengan maksimal. Selain itu, program ini sebagai penjembatan dari wisatawan kepada pihak pemerintah yang secara tidak langsung menjadi salah satu faktor untuk mengembangkan pariwisata Kawah Putih Ciwidey. Selain program PIP, pemerintah juga melakukan AMDAL dalam setiap proses pembangunan pariwisata agar tidak merusak lingkungan sekitar. Juga melakukan promosi pariwisata melalui media periklanan seperti baligo, media cetak, dan media elektronik, serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif mempertahankan wisata yang ramah dan bersih seperti mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang program yang direncanakan pemerintah, serta memberikan pelatihan yang berbasis kerakyatan. Kemudian, adapun data strategi promosi Kawah Putih. Kawah Putih seringkali digunakan sebagai sarana syuting, prewedding, lomba foto, dan kegiatan lainnya. Target pasar wisata Kawah Putih yaitu 1. Konsumen dari kalangan middle up, karena dapat dilihat dari kos untuk mencapai lokasi wisata ditambah dengan harga tiket, terutama untuk kendaraan pribadi yang cukup tinggi. Kedua, instansi atau lembaga swasta untuk acara liburan, corporate gathering dan meeting, insentif, convention, exhibition, atau berkolaborasi dengan Patuha Resort. Ketiga, sekolah SD sampai dengan SMA yang akan mengadakan tur tahunan. Keempat, universitas yang akan melaksanakan acara ospek, mabin, gathering, camping, dan lain-lain. Kelima, komunitas hobi yang akan melaksanakan acara gathering rutin atau berkolaborasi dengan Kampung Cai Ranca Upas. Faktor-faktor yang mempromosikan wisata Kawah Putih. Pertama, past decision. Pengalaman konsumen yang telah merasakan keindahan Kawah Putih akan mempengaruhi perilaku pasca pembelian menjadi pembelian berulang ketika Kawah Putih menjadi lokasi wisata dengan pelayanan yang baik, tingkat kebersihan yang baik, nyaman, dan aman. Terdapat aktivitas pendukung lainnya, serta dapat menjadi sarana berekreasi dan relaksasi. Kedua, karakteristik masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap suatu lokasi wisata yang sedang happening atau populer dengan view yang indah menjadi suatu alternatif liburan yang dipilih oleh keluarga, perusahaan, sekolah, dan instansi. Segala bentuk pemilihan promosi objek wisata tidak dilakukan oleh masing-masing objek wisata. Sejauh ini, KBM Wija 1 Perhutani sudah melakukan promosi antara lain melalui website, blogspot, Instagram, Facebook, Twitter, Kaskus, paket promo, pameran, pertemuan, brosur, billboard, spanduk, banner, email, presentasi, tour and travel, televisi dan video, diskon, dan event. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan melalui kolom